ada rasa takut yang harus dilawan, tapi gimana ya, tapi kayak ngedorong-dorong ke belakang terus gitu. Adiknya aja pernah dijorokin ke tangga dari atas ke bawah gitu. Karena ya, you know lah, juga orang Tuhan khusus ya. Jadi emang perlu perhatian yang benar. Ya, halo semuanya. Selamat datang di podcast nyata yang jadi anak rumahan. Di episode pertama kali ini kita bakal bahas kenapa sih orang ada yang bisa jadi anak rumahan. Ya, mungkin orang tuh banyak yang bertanya-tanya ya kalau ke orang yang nggak pernah kelihatan di luar pas masih kecil tuh, mungkin sering sering ditanyain, kalau betah-betah aja sih di rumah. Kalau gue sih bosen. Nah, makanya di episode pertama kali ini, ya oke, yang baru datang, yang baru dengar podcast gue sebelum trailernya kemarin, gue sebut bikin trailernya. Selamat datang. Yang udah nonton trailernya, selamat datang kembali. Oke, ini beberapa hal yang udah gue rangkum dari kuesioner yang gue sebar kemarin. Dan ini yang pertama, check it out. Yang pertama, ada yang bilang kalau di rumah gua bisa nonton film kesukaan gua, musik kesukaan gua. Jadi serah-serah gua. Em, ya, gue sempat ngalamin juga. Kayaknya yang suka drama Korea tapi cuma dia sendiri ngalamin juga. Ah, nggak tahu gua. Pokoknya gini, kadang kalau nonton sama temen itu, kalau dia nggak suka filmnya, ya udah nggak cuek-cuek aja gitu, nggak kayak nggak ngerasa filmnya gitu, kayak bakal lihat HP deh gitu. Jadi nggak kerasa nonton bareng-bareng gitu, nggak, yang mendingan kayak nonton sendiri lah. Atau biasanya temen yang nyebelin tuh kayak lagi nonton bareng-bareng kan ya, udah dia paling depan ya, terus dia nggak nggak suka filmnya, nggak suka beberapa adegannya gitu, terus di skip skip sampai adegan serunya doang. Kadang nyebelin. Karena apa? Ya, kan gue tuh tipe orang yang kalau nonton film harus sesuai alurnya gitu kan. Gak boleh di skip-skip. Eh ya, ya nyebelin aja gitu. Kalau tato kelempar-lempar ke sono gitu gitu. Misalnya adegan film apa ya waktu itu? Tau lah, lupa gue. Ya gitu lah, pokoknya. Kalau di rumah, lu bisa nonton pakai cara lu sendiri, bisa nonton film apapun, gitu kan. Ya nggak perlu malu-malu lagi kalau gitu, kalau 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 cowok misalnya. Cuma kan kalau nonton film romance kan kayak kayak rada-rada gengsi gitu ya. Padahal kayaknya kalau 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 sendiri kan suka aja gitu, suka iseng gitu gitu kan nonton yang romance-romance ya nggak. Dan kalau musik, gue pernah, temen gue tuh minjem playlist gue, terus dia tuh nggak ada yang ngerti sama lagu gue. Ya gimana ya, dia nonton filmnya tuh, filmnya, musiknya tuh ngedenger musiknya, berarti kayak lagu-lagu indie gitu, kayak Versa Besari India. Playlist gue itu kan gue anak rumahan ya. Playlist gue itu isinya Eminem, Tyler the Creator, J. Cole, banyak yang jauh dari kata lagu indie lah. Bukan bukan genre indie ya, tapi artis-artisnya berdiri di label sendiri.
gitu. Ini gue ngomong delay gara-gara monitor. Monitor kayak gini sih, norak banget gue kayak. Emang gini ya? Aduh, udah ketahuan malu gue. Ya, jadi gitu. Kadang eh, lagu kalau kalau di kalau lagi sama teman-teman sama sendiri itu beda. Em, Mungkin kalau playlist sendiri itu kayak lagu-lagu yang ya kayak orang bunuh diri lah gitu. Serem amat. Kayak apa ya? Kalau sama teman mungkin mungkin lebih metal gitu kan, lebih. Tapi kalau sendirian ya bebas lo gitu. Mungkin di rumah masih ada yang nyetel Sally Bell gitu ya. Masih ada nggak sih? Kalau nggak ada ya, kalau ada keren loh. Jadi oke, lanjut. Selanjutnya, yang orang ini tuh katanya dia pas pindah ke rumah baru gak punya teman. Temennya anak kecil semua, gak sepantaran. Jadi kalau main gak nyambung. Gue sendiri waktu pertama pindah itu cuma satu orang yang sepantaran gue. Yang lain ya di bawah umur. Seumuran adik gue semua. Adik gue itu, by the way, gue beda umur sama adik gue itu sekitar 8 tahun. Ya, gua SD, dia lahir. Jadi waktu itu masih masih kecil, masih bayi banget betul gua waktu waktu dia pindah ke sini. Oke, ya biasanya kalau yang orang-orang yang ngalamin kayak gini, terpaksa dia gak ada teman main dulu kecuali kalau sekolah atau ngontak teman lamanya gitu. Kalau misalnya udah gede ya mungkin yang dari luar yang pernah ngalamin gitu. Oke, yang selanjutnya ini cerita dari orang yang punya bakat pemalu dari kecil. Jadi ceritanya waktu kecil, kenapa dia di rumah aja? Karena dia malu. Dia nggak pede. Dia nggak pede buat bergaul sama orang baru. Maybe waktu itu dia juga pindahan juga ya mungkin ya. Tapi pas gede, ceritanya dia juga bisa ngadepin anxiousnya itu. Akhirnya bisa bergaul. Tapi pada dasarnya, yaitu nggak mau keluar karena nggak pede. Jadi, eh you know, ada ada rasa takut yang harus dilawan, tapi gimana ya? Tapi kayak ngedorong-dorong ke belakang terus gitu. Gue sempet ngalamin juga nih soalnya nih. Rasanya kalau udah mau ngadepin itu kayak sakit perut gitu. Kayak apa ya? Itulah lu yang punya kayak gini tahu sendiri lah. Biasanya orang-orang kayak begini lama sembuhnya. Bisa pas udah gede. Kayak cerita ini nih. Jadi rasa di rumah ya lebih nyaman aja, lebih relax gitu. Emang kayak dunianya dia. Jadi ya eh, manusia kan berdasarkan tempat apa ya, tempat hidupnya ya, apa tempat apanya nih, tempat eh, nampaknya, tau lah pokoknya ada yang di rumah, ada yang suka di luar. Gampang itu. Bisa juga sih kalau yang suka di luar itu karena di rumahnya emang gak nyaman. Ada anak-anak yang biasanya punya masalah di rumah. Ada soalnya temen gue, dia tuh di rumah tuh nggak diperhatiin gitu. Jadi dia ya udah kelayapan kemana-mana, sampai ya kayak pengen banget keluar dari rumah gitu lah. Karena ya nggak ada situasi rumah gitu dalam tanda petik ya, nggak ada rumahnya. Jadi merasa rumahnya tuh ya dimanapun tempat dia nyaman. Tapi yang pasti bukan situ. Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya kalau lo mau jadi rumah anak rumahan maupun anak luaran ya. Yang menurut gue yang salah itu ketika lo gampang ngejudge dua pribadi yang kayak begini nih. Mungkin anak rumahan dibilang anak manja lah, anak mami lah. Oh ya, ada cerita juga. Ada yang dulu tetangga gue dulu di rumah terus. Kenapa? Karena dia tuh orang tuanya kan cerai ya. Terus mamanya kerja. Terus maaf, kakaknya itu
keterbelakangan mental lah gitu. Jadi karena dia anak cewek, terpaksa dia harus ngurus rumah. Pulang sekolah langsung ngurusin kerjaan rumah, terus lihat dia bolak-balik ke warung gitu. Karena di rumah emang gak ada siapa-siapa lagi. Mau ngurus kakaknya juga, kakaknya kadang kalau nggak ini ceritanya tuh kalau kakaknya tuh kalau nggak diawasin tuh galak ke orang. Orang dianya aja, adiknya aja pernah dijolokin ke tangga dari atas ke bawah gitu. Karena ya, you know lah, juga orang kebutuhan khusus ya. Jadi emang perlu perhatian yang bener-bener bener-bener diperhatiin. Kayak anak-anak yang kelayapan terus gitu kan. Bisa jadi mungkin kalau misalnya mereka di rumah terus gitu karena kondisi rumahnya nggak nyaman, bisa aja mereka malah bunuh diri ntar kalau di rumah terus. Kayak eh kalau lu pernah nonton ADC, Tama tuh temennya si Cinta siapa namanya lupa gue. Yang peranin sama siapa tuh? Lupa gue yang suka nyelet-nyelet tangan yang di ceritanya pas Cinta jalan sama Rangga terus kayak jadi main ke rumahnya dia butuh temen curhat gitu. Cinta udah ada janji sama Rangga, akhirnya dia nyelet tangan sampai koma, ya kan? Ya bisa jadi kayak gitu. Oh iya, eh sebenarnya lo semua ngerasain gak sih kalau makin gede itu makin males-males keluar gitu? Ya gimana ya? Kadang berteman main sama temen tuh kadang kalau gabut-gabut doang, apakah ada perlunya doang gitu? Ya paling di rumah kalau gue belakangan ini sih eh chat temen jarang. Tapi gue main sosial media terus. Kalau dulu kan chatan paling ya ada chatan panjang tapi dari awal dari dari komen SW gitu. Terus timbul obrolan yang menarik. Tapi sayangnya nggak kerekam di podcast ini ya. Karena kan ngetik doang. Ya lu nggak bakal minat juga sih baca itu juga. Ini kenapa ya? Kalau dulu kan awal-awal masuk SMA lah gitu kayak pengen berbaur sono sini gitu. Pengen kenalan sono sini. Ya pengen gabung sama geng-geng seangkatan gitu jadi kumpul sama seangkatan lah. Makin sini kok kayaknya apa gua mungkin gua doang yang ngerasain kali ya. Gue jadi lebih suka nyendiri gitu. Kayak dulu lagi malah kayak pas masih gua kecil. Gua kecil kan oh ya gua kan anak rumahan kan udah 10 tahun. Awalnya dipaksaan, akhirnya rebel sendiri gua. Rebel karena kemauan sendiri. Ya ntar bakal gue ceritain ya kelanjutannya gimana. Kalau lu masih mau denger podcast ini ya, tapi karena ya audionya belum terlalu bagus sekarang, mungkin lu bakal sebelah di sini denger ini. Karena gue ngomongnya gak jelas juga. Ya gimana ya? Eh, tapi kalau omongan ini nggak gue salurin ke sini tuh kadang gue suka ngomong sendiri loh. Gak jarang temen gue ngeliat gue ngomong sendiri kayak orang gila gitu kadang. Yang frontal mah pasti bilang, Dil, lu gila lu ya. Pas lagi kumpul sama yang lain gitu. Padahal suka ngomong sendiri tuh kemarin gue ke rumahnya lu. Ya daripada gue ngedumel sendiri gitu ya udah gue salurin ke sini aja. Mudah-mudahan ada duitnya ya. Lumayan gue bisa beli alat-alat baru gitu buat recording. Karena laptop gue rusak. eh Ntar kalau gue udah bisa buka donasi kayak youtuber gitu, ntar gue open donasi gue kasih link ya. Kalau lo mau ngasih duit gue kasihan, lo kasihan gitu sama gue gitu misalnya. Lalu temen gue, jadi temen gue janjian sama-sama pada gak punya duit ya. Ya udah dah, ya mudah-mudahan gue bisa naktir lo gitu. Ini dulu lo denger podcast gue dulu gitu. Siapa gue ntar lo dapet, siapa tuh ntar gue dapet duit banyak ya. Gak gue bagi lo. Nah, oke buat lo yang mau cerita-cerita ya, bisa lo kirim ke link yang udah gua kasih di bawah ya, ke deskripsi di bawah. Tuh mungkin ada email, ada link voice note, Instagram gue. Kalau mau cerita-cerita boleh ntar gua bahas sebagai topik ya. Cerita ya terumpama yang berhubungan sama selama lo di rumah aja. Siapa tahu punya keluhan yang sama gitu. Jadi kayak gitu
rasain bareng-bareng. Dan ya makasih buat yang udah dengerin sampai sini. Eh, ini karena podcast pertama gue masih jelek mungkin jelek banget ya. Mungkin yang dari awal udah nggak nyaman gitu dan buru-buru skip tapi kasihan ya, thank you banget. Ntar pasti kedepannya bakal gue evaluasi apa yang masih jelek di sini. Pokoknya bakal gue evaluasi terus lah biar lebih baik. Oke.